kira-kira konveksi itu apa? Kalau konduksi, kita review sebentar. Perpindahan panas ada berapa? Ada berapa klasifikasi perpindahan panas? 3. Ada 3. Apa aja tuh? Konduksi, konveksi, radiasi. Oke. Kemarin kita belajar konduksi. Dimaksud dengan konduksi itu apa tuh? Perpindahan panas yang tidak disertai dengan perpindahan partikel. Yang tidak disertai perpindahan partikel. Artinya gimana tuh Mbak Devi? Yang tidak disertai dengan perpindahan partikel. Berarti perpindahan partikelnya melalui apa? Perantara. Perantara, ya. Kalau konduksi melalui perantara, berarti konveksi tanpa perantara, gitu ya, Mbak Ismi ya. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena adanya pergerakan partikel-partikel, ya, yang mana partikel-partikel dengan densitas yang rendah akan naik ke atas, ya, kemudian berputar yang densitasnya besar ke bawah hingga pada saatnya, ya, hingga pada saatnya panas akan merata di semua titik. Contohnya pada pemanasan atau proses perebusan air. Ya, mendidihnya kan dari bawah ya. Dari bawah itu keluar gelembung-gelembung, kemudian yang di atas pindah ke bawah hingga akhirnya dia mendidih bergejolak ya, bergejolak bercampur semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konveksi ya, tentang konveksi. Recording in progress. Ya. Kita akan belajar tentang konveksi. Sudah terlihat ya screen saya? Sudah, Bu. Saya slide dulu. Ya, perpindahan panas secara konveksi itu ada 2 tipe, yaitu secara natural dan secara paksa. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, gambar yang di sebelah kiri ini, ya, ada proses, ada telur yang suhunya panas, suhunya tinggi, dibiarkan di udara bebas. Ya, dibiarkan di udara bebas. Di sini terjadi proses perpindahan panas, ya, terjadi proses perpindahan panas dari telur yang panas ini ke udara lingkungan, ya, ke udara sekitar atau ke lingkungan. Nah, di sini dari lingkungan ini, ya, dari lingkungan ini prosesnya dia bergerak naik ke atas. Dia terjadi secara alami, ya. Beda halnya dengan telur yang panas yang kita dinginkan secara paksa dengan menambahkan alat bantu. Sini ada kipas angin. Nah, kipas angin ini memberikan arah perpindahan panas dari telur yang panas ini ke lingkungan ke arah yang diinginkan berdasarkan pada titik atau letak di mana kipas angin tersebut diletakkan. Ya, kalau misalnya di sebelah kiri, maka perpindahannya dia akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau ditaruh di sebelah kanan, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Misalnya telur ini kita taruh di rak gitu ya, terus kemudian kita berikan panas dari bawah, maka dia akan bergerak ke atas. Begitu selanjutnya, ya. Jadi perpindahan panasnya terjadi secara paksa, ya, terjadi secara paksa. Nah, kalau alami ya dia bergerak begitu saja, ya, bergerak begitu saja. Perpindahan panasnya terjadi dari telur panas ini ke lingkungan, ya, seperti itu. Kemudian proses perpindahan panas pada konveksi ini, pada konveksi yang terjadi secara alami, itu terjadi ketika
permukaan solid berkontak dengan udara luar. Syarat perpindahan panas bisa terjadi jika dan hanya jika ada perbedaan suhu. Jika tidak ada perbedaan suhu, maka tidak mungkin ada proses perpindahan panas, ya. Kemudian pada fluida itu terjadi perbedaan densitas akibat pemanasan, ya, sehingga menimbulkan gaya apung. Akibatnya fluida akan bergerak. Contoh nyata itu pada proses perebusan air, ya. Seperti yang kita pelajari di minggu-minggu awal itu, bahwa proses perpindahan air ya dari fluida yang mempunyai densitas rendah, karena adanya proses pemanasan dia akan bergerak ke atas. Itu konveksi alami. Nah, konveksi natural ini terjadi karena adanya gerakan fluida, yaitu tadi. Jadi gerakan partikel-partikel air tadi karena adanya pemanasan. Dalam proses industri, konveksi natural yang terpenting terjadi pada bidang vertikal, ya, di mana terjadi pada fluida. Jadi pada bidang industri itu konveksi natural itu yang biasanya digunakan atau biasanya yang umum terjadi itu ada bidang yang terjadi secara vertikal, ya. Jadi prosesnya ke atas. Kemudian persamaan laju perpindahan panas pada konveksi, ya, laju perpindahan panas pada konveksi dari benda atau solid ke fluida atau ke sekelilingnya itu dinyatakan dalam hukum Newton dari pendinginan, di mana laju perpindahan panas ini juga mengadopsi dari persamaan laju perpindahan panas yaitu hukum Fourier, sehingga laju perpindahannya bisa kita tuliskan sebagai Q sama dengan H kali A kali TW min TF, ya. Q, H, A itu masih sama variabel-variabel apa yang dinotasikan dengan QHA. Nah, di sini ada TW dan TF, ya. Di mana TW itu adalah temperatur pada permukaan solid, sementara TF adalah temperatur bulk atau rata-rata fluida, ya. Kemudian, nah ini ada contoh, nanti silahkan ya. Oke, kita lanjut lagi, laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas konveksi. Koefisien perpindahan panas konveksi atau H dapat diperoleh dari persamaan empiris yang dinyatakan dalam bilangan-bilangan tak berdimensi. Ada beberapa bilangan-bilangan tak berdimensi yang bisa digunakan untuk menghitung koefisien perpindahan panas secara konveksi atau H. Bilangan-bilangan tak berdimensi tersebut yang pertama adalah bilangan Grashof, ya. Bilangan Grashof ini rumusannya seperti yang kita lihat, ya. Itu ada parameter L, ada parameter rho, ada parameter G, beta, kemudian delta T dan mu, ya. L itu adalah panjang benda, ya, kemudian densitas, kemudian ada faktor percepatan gravitasi, ada koefisien muai dari volume fluida, ada perbedaan temperatur dari benda, dari permukaan benda, ya, dengan lingkungan sekitar atau dengan fluida. Kemudian mu adalah koefisien viskositas, ya. Berkali-kali saya ingatkan bahwa jika kita akan menyelesaikan persoalan di dalam keteknikan, khususnya sekarang karena kita belajar tentang perpindahan panas, jangan lupa satuannya, ya. Satuannya jangan lupa. Jika kita menggunakan satuan yang berbeda, maka hasilnya tidak akan benar, ya. Contoh, kalau misalnya yang satu, misalnya temperatur pakai British, sementara untuk satuan panjang pakai satuan internasional, pakai satuan standar SI. Nah, hasilnya akan berbeda, ya, karena konversi masing-masing juga berbeda. Nah, nanti di dalam ujian yang harus dituliskan itu satuan, jangan lupa. Karena jika tidak ada satuan, maka saya akan mengurangi 10 poin. Ya.
Itu supaya kita berhati-hati dan selalu teliti bahwa satuan itu sangat penting. Kenapa di setiap buku-buku referensi selalu ada satuan, karena satuan itu mempunyai arti yang sangat penting, gitu ya. Nah, bilangan tak berdimensi yang lainnya selain Grashof itu ada lagi yang kita sebut dengan bilangan Prandtl, ya. Bilangan Prandtl itu adalah perbandingan antara koefisien viskositas dikalikan dengan kapasitas panas dibagi dengan konduktivitas termal, ya. Berikutnya ada bilangan Nusselt. Ya, bilangan Nusselt itu adalah perbandingan antara konduktivitas termal dikalikan dengan panjang bendanya dibagi dengan konduktivitas termalnya, ya. Dibagi dengan konduksivitas termalnya, ya. Kemudian bilangan-bilangan dari Grashof, Prandtl, dan Nusselt itu kalau kita rumuskan, ya, kalau kita korelasikan, itu mempunyai hubungan, ketiganya ya mempunyai hubungan bahwa bilangan Nusselt adalah A kali bilangan Grashof dikalikan dengan bilangan Prandtl pangkat M, ya. Kemudian ada relasi yang lain, korelasi antara bilangan Grashof dengan bilangan Prandtl, ya. Perkalian antara bilangan Grashof dan bilangan Prandtl itu kita sebut dengan bilangan Rayleigh. Nah, dari hubungan ini maka kita bisa rumuskan bahwa bilangan Nusselt adalah A kali NRA, A kali bilangan Rayleigh-nya dipangkatkan M, ya. Di mana M adalah konstanta yang besarnya tergantung pada bentuk geometri bentuk geometri dari benda yang akan mengkonveksikan panas, ya, atau bendanya itu atau konveksinya itu terjadi pada benda yang berbentuk bagaimana, seperti itu, ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan dengan keterangan seperti berikut. Jika konveksinya terjadi pada bidang datar dan silinder vertikal, di mana bidang datar dan silinder vertikal itu mempunyai tinggi kurang dari 1 meter, ya. Jika tingginya kurang dari 1 meter, tinggi ya, kalau ke atas kan berarti tinggi, kalau ke samping panjangnya. Untuk tinggi kurang dari 1 meter, maka perkalian antara bilangan Grashof dan Prandtl-nya mempunyai angka-angka yang sudah tertentu, ya. Kemudian ini tadi yang kurang dari 10 pangkat 4 itu A-nya 1,36 dan M-nya adalah 1/5. Kemudian jika perkalian antara bilangan Grashof dan Prandtl berkisar antara 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 9, ya, maka A-nya akan berubah. Berapa? A-nya menjadi 0,59 dan M-nya adalah 1/4. Ya. Jika perkalian bilangan Grashof dan Prandtl itu lebih besar daripada 10 pangkat 9, maka A-nya adalah 0,13 dan M-nya 1/3. Ya. Nah, kemudian untuk bentuk geometri yang lain, jika silindernya diletakkan secara horizontal. Jika horizontal berarti L-nya adalah panjang, ya. Nah, untuk horizontal, jadi kalau ke samping itu adalah panjangnya, kalau ke atas adalah diameter. Jadi silindernya diletakkan secara horizontal. Jika panjang dan diameternya kurang dari 0,2 meter, maka ya ini ada concern-concernnya lagi. Ya, perkalian antara Grashof dan Prandtl kurang dari 10 pangkat min 5. Alfa A-nya berapa, M-nya berapa, ya. Kemudian jika kisarannya antara 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 3, maka A-nya menjadi 0,71 dan M-nya 1/25. Kemudian 10 pangkat min 3 sampai 1, A-nya 1,09 dan M-nya 1/10. Ya, gitu seterusnya hingga pada 10 pangkat 9, maka A-nya adalah 0,13 dan M-nya adalah 1/3. Seperti itu, ya.
Kemudian untuk bidang horizontal, bidang datar horizontal. Untuk bidang datar horizontal, permukaan atasnya dipanaskan dan permukaan bawahnya didinginkan, ya. Untuk bidang datar horizontal, ya, untuk permukaan atasnya yang dipanaskan atau permukaan bawahnya yang didinginkan untuk kondisi ini, maka berlaku harga atau nilai A dan M-nya yang sangat dipengaruhi oleh perkalian bilangan Grashof dan Prandtl, ya, yang mempunyai angka-angka atau range angka-angka, juga mempunyai konsen yang berbeda. Angka A-nya juga M-nya berbeda. Nah, jika permukaannya bawahnya dipanaskan, sementara di atasnya didinginkan, nah ini juga punya range lagi. Ya, punya range lagi antara 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 11, itu A-nya 0,58 dan M-nya 1/5. Seperti itu, ya. Nah, angka-angka ini, angka Prandtl, kemudian K, M, ya, kemudian H, itu bisa kita lihat di bagian belakang dari buku Jean-Koplis. Itu ada di appendix. Ya, kalian punya punya e-book Jean-Koplis kan, ya? Nah, nanti coba cek di bagian belakang. Di bagian belakang dari buku Jean-Koplis itu ada appendix yang kita gunakan untuk mencari data-data, parameter-parameter yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan konveksi. Ya, ini ada contoh. Ini ada contoh, ya. Sebuah dinding yang vertikal, ya, yang dipanaskan, yang panas, ya, tingginya adalah 1 meter, ya, tingginya adalah 1 meter. Jadi untuk oven, ya, oven yang dindingnya, oven untuk pemanasan untuk pembuatan kue, tingginya 1 feet, ya. Bagian permukaannya, ya, bagian permukaannya suhunya 450 derajat Fahrenheit, itu yang berkontak dengan udara luar, sehingga suhunya turun menjadi 100 derajat Fahrenheit. Hitung koefisien perpindahan panas dan heat transfer per lebar dari oven tersebut, ya. Di sini proses perpindahan panas secara radiasi diabaikan. Jadi dia di dalam oven ini hanya terjadi proses perpindahan panas secara konveksi, ya. Bagaimana untuk menghitung koefisien transfernya, koefisien perpindahan panasnya? Nah, ini ada caranya. Yang pertama, kita tentukan dulu temperatur temperatur pada lapisan udara, pada bulknya. Ya, bisa dihitung dengan TF sama dengan TW ditambah TB dibagi 2, ya. Jadi 275 Fahrenheit. Kemudian properti udara pada 275 derajat Fahrenheit ini bisa kita lihat dari tabel A3. Coba sekarang cek tabel A3 dari Jean-Koplisnya. Sudah dibuka semua tabel A3-nya? Udah, oke. Cari tabel properti untuk udara pada suhu 275 derajat Fahrenheit. Coba sekarang dicari. Sudah ketemu? Halo? Sudah dicek, Nak? Udah ketemu? K-nya 0,0198. Betul enggak? Di tabel A3 berapa itu? Kalau kalian lihat di tabel A3 berapa?
Chat Kobrisnya dibuka, nak? Mbak Devina, sudah ketemu, Mbak? Sudah, Bu. Oke, betul, Mbak, hasilnya seperti ini? Kalau yang di tabel itu kan tidak ada suhu 275, kemungkinan itu menggunakan interpolasi, Bu. Iya, interpolasi antara 300 sama 250, Bu. Antara 300 sama 250. Ya, betul. Ya, jadi di tabel A33, interpolasi pada suhu 250 sampai 300. Ya, itu bisa diketahui data-data seperti yang terlihat di sini. Ya. Nah, setelah kita mengetahui data-data ini, maka kita bisa mencari bilangan-bilangan tak berdimensi. Yang pertama, bilangan Grashof. Bilangan Grashof itu adalah L pangkat 3 kali rho pangkat 3 kali G beta delta T per mu pangkat 2. Tadi panjangnya atau tingginya adalah 1 meter. Ya, satuan-satuannya diseragamkan dulu ya, nak ya. Jangan lupa ya, satuannya diseragamkan. Kalau dilihat di sini satuan pakai satuan British ya, maka L-nya 1 feet pangkat 3, rho-nya 0,0541, gaya gravitasinya 32,174 ya. Kemudian betanya 1,74 ya, graf beta, terus delta T-nya 350. Nah, betanya ini adalah 1,36 kali 10 pangkat min 3. Nah, mu-nya juga sudah diketahui 0,0562 pangkat 2. Sehingga jika kita hitung, maka bilangan Grashof-nya adalah 1,84 kali 10 pangkat 8. Ya. Kemudian kita mencari bilangan Rayleigh. Ya, bilangan Rayleigh itu bagaimana? Bilangan Rayleigh itu adalah perkalian antara bilangan Grashof dan bilangan Prandtl. Ya, bilangan Prandtl kan sudah diketahui ya. Bilangan Prandtl-nya diketahui 0,69. Maka dengan mengalihkan bilangan Prandtl dengan bilangan Grashof, maka kita dapatkan bilangan Rayleigh yaitu 1,270 kali 10 pangkat 8. Ya. Kemudian kita hitung, kita lihat ini. Sebentar ya. Nah, bilangan perkalian antara bilangan Grashof dengan Prandtl adalah 1,270 kali 10 pangkat 8. Ini kita cocokkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. 1, itu kan ada di antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9. Sehingga A-nya itu adalah 0,59 dan M-nya adalah 1/4. Ya. Kemudian kita bisa mencari korelasi antara bilangan Nusselt dengan bilangan Rayleigh. Ya, bilangan Nusselt itu kan rumusnya H kali L per K. Nah, yang kita cari kan hanya, ya, kita cari hanya. Berarti dengan mengetahui bilangan Rayleigh, kemudian dengan mengetahui bilangan Rayleigh, dengan mengetahui hasil dari perkalian bilangan Grashof dan Prandtl, maka kita dapatkan koefisien atau bilangan atau apa ya? Ini apa ya tadi? Bilangan ini ya A sama M. Maka kita bisa menghitung koefisien perpindahan panas konveksi. Ya. Maka dari soal ini bisa diketahui harga H-nya adalah 1,24. Ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalornya Q sama dengan H kali A kali TW min TB. Sehingga kita bisa masukkan angka-angkanya, kita dapatkan
laju perpindahan kalornya sebesar 433 BTU per jam. Ya, oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Ini akan saya share untuk ininya, untuk modulnya ya. Untuk modulnya, sebentar saya share dulu. Oke. Apakah sudah diterima untuk modulnya? Ya, oke. Ya, di modul itu ada 2 soal. Ya, ada 2 soal yang ada di dalam modul itu. Kemudian ada contoh soal 1 yang di depannya. Ya, itu kalian kerjakan. Nah, soal yang 2 ini silakan kalian kerjakan, yang nomor 1 atau yang nomor 2, ya. Silakan kalian kerjakan. Contoh pengerjaannya ada di contoh soal yang barusan kita bahas, ya. Kemudian data-datanya bisa kalian lihat pada bagian bagian belakang dari Jenkoplis. Nah, jika tidak ada, kalian bisa cari dari buku Peri, ya. Sudah punya Peri semua ya? Buku Peri adalah buku pegangan wajib yang mahasiswa jurusan teknik kimia. Punya? Punya nggak Peris? Buku Peris e-book? Nggak punya? Oke, kalau nggak punya, saya share ya, biar kalian punya. Silakan dibaca sambil dibaca-baca, kemudian diselesaikan, dibaca, diselesaikan. Dulu pernah punya Bu, tapi sekarang mungkin Saya kirim ya, supaya kalian juga punya. Sekarang punya, kemarin punya, sekarang juga punya ya. Oke. Peris. Oke, di situ. Ya, sudah terkirim. Ya, silakan kalian kerjakan ya, nomor 1 atau nomor 2 seperti biasa. Kalian foto, kalian jelaskan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang belum paham, silakan.
bahannya sampai ke konduksi. Konduksi saja sampai di pembahasan terakhir. Yang konveksi ikut yang materi untuk evaluasi di akhir semester. Seperti itu ya. Nah, yang ini jangan kalian nggak kerjakan ya nak ya. Karena di soal-soal nanti kalau kalian tidak terbiasa mencari data, nanti bingung. Ketika mengerjakan soal, itu nggak tahu harus cari data di mana. Nah, penilaian saya untuk ujian, ya, saya memberikan nilai minimal untuk pengerjaan atau penyelesaian yang langsung menuju ke angka, tanpa ada keterangan dan proses. Maksudnya begini, ketika kalian misalnya harga K langsung, nah saya akan memberikan nilai sempurna untuk pengerjaan yang misalnya dari apendik A33 untuk properti udara pada temperatur sekian sampai sekian dengan cara interpolasi, maka akan didapatkan harga sekian. Kemudian kalian berikan salah satu cara untuk interpolasinya. Jadi lengkap ya. Kalau misalnya ada yang langsung K sama dengan sekian, itu walaupun angkanya betul, tapi saya tidak memberikan nilai sempurna. Kenapa? Karena saya lebih menghargai proses. Ya, prosesnya itu yang akan saya nilai. Kalau angka itu nomor sekian. Ya, paham ya? Jadi kalau mengerjakan, silakan kalian nikmati prosesnya. Kalau untuk hasil akhirnya itu bonus. Ya. Jadi kalau misalnya langsung mengerjakan, kemudian hanya angka-angka saja yang dimasukkan, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nilai lebih, walaupun nilainya benar. Ya, paham ya nak ya? Jadi proses yang lebih saya utamakan. Ya, kayak seperti ini, silakan kalian kerjakan. Tidak usah dikumpulkan, tidak perlu dikumpulkan, dikerjakan saja. Ya, dipahami setiap stepnya di akhir semester nanti. Kan ini yang konveksi kan masuk di materi yang penilaian akhir semester ya. Nah, nanti di sana baru saya akan nilai secara keseluruhan. Seperti itu ya nak ya. Baik, karena tidak ada untuk materi hari ini, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan siang ini, siang yang betul-betul hot ya. Hot banget pokoknya ya. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi effort kalian untuk menyelesaikan soal-soal ini ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat beristirahat, selalu sehat, tetap sehat, dan jangan lupa apa Jun? Jangan lupa bahagia ya. Herjuna ini jarang sakit ya Jun ya. Soalnya senang terus. Ya Jun ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat ya nak ya. Saya izin untuk live. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum dan selamat siang. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan UTS ya. Saya ambil nilai UTS ya. Iya, Ya, Bu. oke. Belajar ya nak ya. Baik. Iya, Bu.